akan ngobrol dengan Kepala Bapperida Kabupaten Sika, Ibu Margareta Damaga Bapak. Kak Femi, selamat pagi. Selamat pagi, ada Lili. Ya, Sika bagaimana pagi hari ini? Ende sempat hujan begitu? Sika mendung ini. Mendung pagi ya. ini mendung. Oke, tapi kita tetap semangat begitu ya, walaupun mendung dan juga hujan di ND. Iya, Oke, pasti baik. semangat. Kak Femi, ini mungkin bisa dijelaskan nih, apa maksud dari perencanaan pembangunan berbasis bukti atau evidence ini? Baik, terima kasih ada Lili dan juga saya menyapa seluruh pemirsa RRI ND di mana saja berada. Terkait dengan riset dan inovasi, memang pemerintah juga melaksanakan amanat yang disampaikan oleh pemerintah pusat melalui RPJMN 2025-2029. Itu terkait dengan pelaksanaan pembangunan. Pemerintah daerah diminta untuk memperkuat pendekatan berbasis data, riset dan inovasi melalui pembangunan ekosistem riset. Sehingga ini juga yang mendasari pemerintah Kabupaten Sika mungkin selama ini sudah melakukan juga di dalam proses perencanaan pembangunan, ada beberapa kajian riset, tetapi kemudian secara ekosistem itu perlu ada perkuatan begitu, tidak hanya ada satu sisi pemerintah yang melaksanakan, tetapi kemudian juga pelibatan semua stakeholder yang ada. Oke, baik. Tujuan utama begitu ya, Kak Femi, ya, dari program penguatan data kelola riset dan juga inovasi terpadu ini untuk Kabupaten Sika sendiri ini apa sebenarnya? Ya, sebenarnya yang utama itu adalah meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Jadi berbasis data dan riset ya. Karena kita lihat banyak sekali isu strategis, permasalahan gitu yang ada. Kemudian masyarakat, tujuan utamanya itu kan adalah mensejahterakan masyarakat gitu. Tetapi kemudian itu belum bisa dilakukan secara maksimal begitu. Sekarang kira-kira apa nih yang sebenarnya perlu untuk mendapatkan prioritas dari sekian banyak prioritas yang ada begitu. Nah, ini perlu didukung dengan adanya riset, termasuk juga inovasi-inovasi yang kita ingin tumbuh begitu. Dan ini perlu pelibatan gitu. Selama ini kita sudah melakukan, kita punya kekuatan yang sangat besar sebenarnya. Kita punya perguruan tinggi yang ada di Sika, ada 4 perguruan tinggi gitu. Setiap tahun para dosen ini melakukan banyak sekali riset gitu. Ya. Tapi apakah kemudian riset itu bisa mendukung pemerintah di dalam mengambil keputusan terkait dengan banyaknya permasalahan yang ada di kabupaten ini. Nah, itu tata kelola itu yang perlu diperkuat begitu. Bagaimana kita bisa sama-sama saling bersinergi. Oke. Dan untuk berbasis data ini apakah sudah dimulai sejak tahun-tahun lalu ataukah baru di tahun 2025 ini, Bu Femi? Untuk perkuatan data sudah kita mulai dengan berbagai perangkat daerah, kemudian memang kita mensyaratkan untuk data dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten begitu. Tapi kemudian data itu benar-benar bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Ini yang perlu ada langkah-langkah strategis yang dilakukan begitu. Sehingga ini yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sika. Kita akan lakukan itu secara terpadu. Kita bangun sistem koordinasi lintas sektor yang baik. Kemudian membangun satu repositori digital hasil riset, dan itu kemudian bisa diintegrasikan. Ada satu yang menarik karena perguruan tinggi yang jumlahnya cukup banyak lah yang ada di Kabupaten Sika, kemudian setiap tahun itu melaksanakan berbagai KKN mahasiswa. Nah, ini juga salah satu pendekatan integrasi yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sika, di mana tema KKN itu nanti kita inginkan adanya kolaborasi dengan pemerintah daerah, sehingga tema itu memang bisa mendukung pemerintah di dalam mengatasi berbagai permasalahan atau isu strategis pemerintah seperti itu. Oke. Dan bagaimana tanggapan dari perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Sika terkait dengan hal ini? Yang di Kabupaten Sika respon baik. Ya? Jadi kami sudah memulai sebenarnya dalam 1-2 tahun terakhir ini kami sudah memulai
ada diskusi-diskusi yang kita lakukan secara akademis, kemudian kita akan membentuk satu forum riset bersama, gitu, sehingga ini akan menjadi agenda rutin. Kita bisa membahas berbagai hal begitu, dari sisi akademisi bisa menyampaikan, kemudian kita harapkan ini juga bisa menjadi topik penelitian dari para dosen sehingga tidak usah mencari materi yang di luar. Kemudian hasil penelitian itu bisa digunakan, masyarakat bisa mendapatkan manfaat melalui berbagai kebijakan oleh pemerintah. Jadi ini sudah kami lakukan berbagai ada beberapa penyusunan dokumen kajian kita bersama dengan perguruan tinggi, kemudian diskusi-diskusi secara akademis terkait isu aktual itu kami selalu juga melibatkan perguruan tinggi lokal yang ada di Kabupaten Sika. Cuma memang harus ada wadahnya. Sehingga ini yang kita mulai proses untuk perkuat tata kelola, mulai dari penguatan kelembagaan, kemudian secara regulasi pun juga akan kita lakukan itu sementara berproses. Kemudian tentunya kita juga akan membuat satu knowledge management system yang itu akan bisa diakses oleh masyarakat luas. Jadi segala macam hasil riset yang sudah ada di Kabupaten Sika yang masih relevan dan digunakan untuk pengambilan keputusan ataupun bisa dimanfaatkan oleh semua pihak, baik dunia usaha, masyarakat, dan sebagainya, itu minimal harus bisa diakses secara luas. Dan itu yang sedang kami bangun juga, adanya satu sistem digital yang mana itu bisa diakses oleh semua masyarakat terhadap semua hasil riset yang ada di Kabupaten Sika. Oke, jadi ini keterlibatan berbagai pihak begitu ya untuk bisa menerapkan program ini begitu. Dan untuk tahapan implementasi program ini seperti apa dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan ini? Kita sudah akan memulai di awal tahun kemarin sudah kita lakukan bersama dengan tim, kemudian sekarang sedang dalam tahapan untuk membangun komitmen bersama. Kemudian kita harapkan nanti di sekitar bulan Juli kita bisa launching KMS kita, untuk kemudian itu bisa digunakan, dan kita akan adakan rapat tahunan dengan terhadap forum riset ini. Nah ini juga mudah-mudahan bisa menjadi praktek baik yang nantinya bisa direplikasi oleh kabupaten lain begitu. Kita coba menetapkan satu sistem yang terintegrasi untuk nanti bisa direplikasi begitu. Dan nanti kita ukur ini keberhasilannya terhadap berbagai dukungan terhadap pembangunan di Kabupaten Sika yang kita tahu dalam posisi kemampuan fiskal kita ini kan terbatas sekali. Jadi memang perlu ada satu terobosan untuk bagaimana dengan kemampuan kapasitas yang minim ini, tetapi kemudian semua keputusan atau kebijakan atau program kegiatan pemerintah itu betul-betul menyentuh terhadap permasalahan masyarakat. Nah ini yang ini kalau semua mengalami masalah stunting, tentunya pendekatan penyelesaian stunting juga tidak bisa sama di semua daerah. Nah itu perlu ada riset yang bisa kita lakukan begitu. Sedikit riset tetapi kemudian hasilnya pendekatan itu bisa dipakai untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu gitu. Dan juga banyak permasalahan lainnya. Oke, keren nih. Nah ini tentunya ada tantangan begitu ya yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Sika dalam hal ini teman-teman di Bapperida Sika ya untuk mengimplementasikan tata kelola riset berbasis evidence di daerah ini. Kira-kira apa saja itu tantangan yang dihadapi? Baik, memang secara internal juga kami masih harus berbenah gitu. Yang pertama terkait sumber daya kita juga sangat terbatas dari internal. Kemudian dari eksternal mungkin juga ini karena membangun ini harus ada pelibatan tidak hanya stakeholder yang terkait di Kabupaten Sika, perangkat daerah, semua perangkat daerah begitu. Kemudian perguruan tinggi, kemudian juga secara lebih tinggi kita punya Badan Riset dan Inovasi Daerah yang ada di pemerintah pusat. Namun memang untuk bisa kemudian riset dan inovasi ini menjadi salah satu hal yang penting di dalam pengambilan keputusan, tentunya juga perlu kerja keras ini. Karena memang semua kita yang pertama terkait pemetaan.
pemetaan tematiknya, kira-kira mana yang perlu dilakukan riset itu pasti sangat diperlukan. Kemudian untuk saat ini yang terjadi di sisi pemerintah itu adalah banyak juga riset-riset yang sudah dilakukan tidak didokumentasikan dengan baik. Sehingga sebenarnya dalam proses perencanaan ini sudah ada basis riset yang bisa kita pakai, tetapi kemudian karena tidak terdokumentasi dengan baik ya. Sehingga itu akhirnya terlewatkan. Seperti itu. Ada beberapa hambatan yang memang dialami dari sisi SDM, kemudian dari sisi sumber datanya, kemudian terkait riset dan inovasi ini kan juga berbiaya. Oke. Apalagi Ya, dengan sehingga, ya, saat ini di masa-masa efisiensi begitu ya, Kak Femi? betul, 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 Ate. Oke. Tapi, iya. Silakan. Tapi saya pikir dengan kalau kita bicara soal biaya, dengan kekuatan kita, termasuk juga keberadaan perguruan tinggi yang memang kalau di Kabupaten Sika, di Flores ini kan kita tahu persis bahwa perguruan tinggi ini juga selama ini sudah menjadi salah satu pendukung pelaksanaan pembangunan gitu. Sehingga sebenarnya kalau dari sisi pembiayaan ini tidak terlalu sulit, apalagi juga kita tahu pemerintah pusat juga banyak sekali masih ada program-program pembiayaan terkait riset gitu. Tinggal ini bagaimana kita kolaborasikan. Karena perguruan tinggi setiap tahun para dosen pun juga selalu mengajukan penelitian-penelitian itu, dan itu juga ada intervensi pembiayaan dari pemerintah pusat gitu. Tinggal bagaimana kita membangun sistem ini. Ada kepentingan perguruan tinggi terkait tematiknya, kemudian pemerintah daerah juga ada kepentingan tematiknya terkait dengan berbagai isu dan permasalahan strategis. Sehingga memang kami 2 tahun ini setiap tahun kami akan mengirimkan berbagai, jadi seperti kamus lah, kamus usulan permasalahan dan isu strategis, kita kirimkan ke perguruan tinggi. Untuk itu kemudian bisa dijadikan bahan untuk penelitian maupun tema dari KKN tematik para mahasiswa. Jadi kita keroyokan ini mengatasi persoalan yang ada di Kabupaten Sika. Ya, betul sekali. Jadi saling berbagi begitu ya, memberikan informasi, dan ini juga untuk masyarakat Kabupaten Sika ya, untuk pembangunan di Kabupaten Sika. Baik, Kak Femi, sebelum kita akhiri, apa pesan dan juga harapan Kak Femi untuk untuk masyarakat Kabupaten Sika, perguruan tinggi dan semua pihak yang dilibatkan begitu ya dalam proses ini? Ya. Untuk membangun Kabupaten Sika tentunya tidak satu arah lagi sekarang pemerintah yang harus melakukan begitu. Sehingga mari kita sama-sama kita berkolaborasi dengan semua kekuatan yang kita miliki, karena ini sudah merupakan kewajiban kita bersama, tidak hanya dari sisi pemerintah untuk bisa membangun kabupaten ini, kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga mari kita bersama-sama untuk bisa membangun dari posisi kita masing-masing, dan kita pastikan pembangunan di Kabupaten Sika ini sudah dilaksanakan dengan salah satu evidence yang bisa mendukung pengambilan keputusan yang tepat itu adalah melalui riset dan inovasi daerah. Jadi jangan berhenti untuk bisa kita berkoordinasi melakukan riset, dan juga jangan pernah berhenti untuk melakukan berbagai inovasi. Demikian adalah. Oke, dan RRIND siap ya untuk selalu memberikan informasi kepada masyarakat, teristimewa untuk masyarakat Kabupaten Sika untuk bisa membantu pemerintah Kabupaten Sika menyukseskan program-programnya. Oke, terima kasih Kak Femi. Salam hangat dari ND Kota Pancasila. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi.